Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur 68 orang anak-anak peserta CD hari ini akan diberkati sebagai anak-anak Tuhan yang memilih secara sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan oleh karena itu, perkenankanlah khotbah yang singkat ini saya ketengahkan juga dalam bahasa Indonesia. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita agar hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ditekankan dalam dua ungkapan, keadilan dan kasih setia Tuhan. Hidup Tuhan selalu di dalam keadilan, tetapi keadilan Tuhan tidak pernah mematikan, tetapi selalu dipenuhi dengan kasih setianya. Bagaimana kita memahami kolaborasi, di satu sisi Tuhan itu adil, di sisi lain Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan itu memang adil karena Dia berpegang pada keadilannya sehingga harus menghukum setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan. Dan upah dosa ialah maut. Tuhan melakukan ini di dalam keadilannya. Tetapi di sisi lain Tuhan itu penuh kasih setia. Dia memberkati orang-orang yang berdosa sekalipun. Sebab Tuhan juga berfirman bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Tidak ada seorang ayah dan ibu, sejahat-jahatnya anak atau sebandal-bandalnya anak, dia mau berkata, saya menyesal melahirkan engkau. Kalau ada ayah dan ibu mengatakan itu, jangan-jangan dia belum sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita semua, terutama para peserta CD hari ini, melakukan keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Adilkah kalau sampai kamu sudah tamat SMA, bahkan mahasiswa, masih senang bila mamamu yang melipat selimutmu? Adilkah bagimu atau bagi orang tua bila sampai engkau beranjak dewasa, maka bajumu masih tetap dicuci, dilipat oleh orang tuamu? Bagi sebagian itu mungkin bisa adil. Tapi bagi orang yang cukup dewasa dan matang, sangat dimungkinkan bahwa itu sungguh-sungguh tidak adil. Sebaliknya, adilkah bagi seorang ayah dan ibu yang menuntut banyak terhadap anak yang sudah akan CD ini, namun
tidak pernah dengan sungguh-sungguh melakukan 3 janjinya waktu membawa anak dibaptis, bahwa mereka dibaptiskan sesuai dengan kualitas iman orang tuanya, lalu mengajari mereka dengan penuh cinta kasih, dan menyuruh mendampingi mereka untuk hidup beribadah di hadapan Tuhan. Jadi bukan seperti keadilan kita kadang orang Batak kalau mergondang, palu ma gondangi amang pandenami, alai sumurung ma diau apalautik. Selalu dia minta bahwa dia memiliki kelebihan dan orang lain dianggap tidak perlu memiliki kelebihan itu. Peserta sidi yang saya kasihi, hari ini Tuhan meminta agar kamu menjadi orang-orang yang adil di rumahmu, dalam keluargamu, dalam hidup bersaudara dengan teman-teman sekolah, teman kuliah, dan orang-orang lain. Dan pada sisi lain Tuhan juga menghendaki semua kita dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 36 berfirman, hendaklah kamu menjadi orang yang murah hati, sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Dan Yesus dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang bermurah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan meminta kita hari ini semua dipenuhi dengan kasih setia kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata, seandainya semua daun-daun pohon di seluruh dunia ini jadi kertas, semua itu tidak akan cukup sebagai tempat untuk menuliskan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jalaheta bata idok, out sura pesudeha unadong di pertibion, gabe pitolot, gabe pulpen. Dan sukupi lahu manuraton dengan bahasa asini rohani debata. Sebagai peserta sidi hari ini Tuhan meminta kamu menjadi kertas yang usang di hadapan Tuhan, tetapi cukup untuk tempat menuliskan kasih karunia Tuhan dalam hatimu. Itulah sebabnya Bapak Ibu di rumah, terutama anak-anakku peserta sidi, bagi orang Yahudi ada 3 fungsi dari sidi ini. Segenap peserta sidi, tuliskan dalam hatimu. Sebab katekumen itu bagi orang Yahudi, itulah katekisasi sidi bagi kita. 3 fungsinya. Pertama, orang yang sudah sidi atau katekumen itu dianggap menjadi orang yang sudah sigap dalam segala hal. Catat sigap. Dia siap sedia. Apakah itu dalam suka atau tantangan, dia dianggap sudah siap sedia. Mirip seperti seorang militer, kalau disuruh menembak-tembak, dia tembak
dia siap sedia. Tidak ada seorang militer kalau berperang disuruh menembak, dia tanya, hula-hula kudui, gak ada itu. Kalau dia sudah berhadapan dengan musuh, satu jawabannya lawan, tembak. Dia harus sigap. Atau Paulus mengatakan dalam 2 Timotius itu bagaikan seorang petinju yang tidak sembarangan meninju. Sebab bila dia tidak sigap maka dia yang akan kena tinju. Jadi pertama catat, orang yang sudah sidi sudah sigap. Kedua, setiap orang yang sudah sidi dianggap sudah memiliki senjata yang lengkap dalam dirinya melawan segala bentuk ajaran yang tidak baik. Memiliki senjata yang sudah cukup. Apa itu? Firman Tuhan yang kau pelajari selama 1 tahun ini. Sehebat-hebatnya senjata, kalau dia tidak dipakai, dia tidak berguna. Maka sebanyak-banyaknya firman yang kamu pelajari 1 tahun ini, kalau kamu tidak memakai firman Tuhan itu, sia-sialah engkau belajar firman Tuhan. Tapi kalau pakai, bergunalah untuk dirimu. Ketiga sekaligus terakhir. Setiap orang yang sudah sidi atau katekumen itu menjadi orang yang sudah dewasa, setara dengan orang tua. Jadi kecil-kecil begini, nanti kamu kalau sudah diberkati, kamu sudah setara dengan pendeta, dengan penatua, dengan bapak dan ibumu. Sudah sejajar. Tetapi sejajar dalam apa? Dalam perangai, dalam tingkah laku, dan dalam kemandirian untuk melakukan firman Tuhan. Bukan seperti khotbah yang pada waktu pemberangkatan beberapa hari yang lalu, karena sudah ada memahami setara sejajar dengan orang tua, maka laki-laki itu, Pak, minta dulu rokokmu dulu. Biar sama-sama kita merokok. Kenapa? Karena kita sudah sejajar. Kerdil itu. Tapi dalam perangai, tingkah laku, dalam iman. Lausima nang barita nauli tu sudehi takadabang do dainang di bagai setikyon. Asa sudehi ta makkangoluhon hati goran dohot asini rohani debata di bagai sangguluta mersada-sada. Nangpe anak kota ono puluhan nang disomakati dakon hapor seaon alai ganup tua anak kota be dijabu. Rap mahita makka ngeluhon hati gorani dohot asini rohani debata asa songon ayat 10 alu nadi turbuk zamita tajaha saudarion ai hodo saudara ni hagogo on nasida jala hinorhon ni habasau mido manwarang taduk nami. Setiap orang yang melakukan kasih setia, kebaikan, keadilan Tuhan di hatabata idok manwarang mataduk nami.
meninggilah kemuliaan kami, diberkatilah kehidupan kami. Anak-anak kita ini pun jadi teruna-teruna yang hebat, yang keren, yang hebat pada waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu anak-anakku peserta CD hari ini, jaga. Bila kau sekarang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu dan berjanji mengikutinya, jangan anggap ini hanya seremonial. Tapi ingat, hari ini kau berdiri di sini, mengaku, menyaksikan, memilih bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamatmu.